Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan perpisahan. Ada yang berlalu begitu cepat, ada yang perlahan menghilang. Dan seringkali kita baru menyadari betapa berharganya sesuatu setelah semuanya terlambat. Pernahkah kita benar-benar memahami arti dari waktu? Kita sering menganggapnya sesuatu yang tak terbatas, hingga suatu hari kita mendapati diri kita menyesali waktu yang tak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Sosok Frieren bukan sekedar kisah tentang perjalanan. Ini adalah kisah tentang penyesalan, tentang memahami orang lain sebelum mereka pergi, dan tentang bagaimana kehilangan mengajarkan kita untuk lebih menghargai momen yang ada. Ini bukan hanya kisah Frieren, tetapi juga kisah kita semua. Kebanyakan kisah fantasi berakhir di titik yang sama, yaitu sang pahlawan mengalahkan kejahatan, kedamaian telah kembali, dan semua orang hidup bahagia. Tetapi, apakah benar kehidupan berjalan seperti itu? Sosok Frieren dimulai di tempat di mana kisah lain berakhir. Setelah 10 tahun perjalanan, Frieren dan kelompoknya berhasil mengalahkan Raja Iblis. Mereka kembali sebagai legenda, dielulukan sebagai penyelamat dunia. Namun saat perayaan usai, saat pedang dikembalikan ke sarungnya, dunia terus berjalan. Manusia melanjutkan hidup mereka. Tetapi bagi Frieren, waktu tidak terasa seperti bagi mereka. 10 tahun baginya hanyalah sekedipan mata. Dan ketika ia kembali beberapa dekade kemudian, ia mendapati kenyataan pahit. Waktu tidak menunggu siapapun. Himmel sang pahlawan yang selalu ceria telah menua, dan akhirnya ia pergi meninggalkan dunia ini. Di depan makam Himmel, Frieren mengucapkan kata-kata yang menyedihkan. Dan itulah awal dari perjalanan ini. Sebuah perjalanan bukan untuk melawan musuh yang nyata, tetapi untuk memahami sesuatu yang lebih sulit, yaitu perasaan manusia. Ada sebuah perasaan yang seringkali datang terlambat, yaitu kesadaran bahwa seseorang sangat berarti bagi kita. Ketika Frieren melanjutkan perjalanannya, ia mulai menemukan jejak-jejak masa lalunya. Bangunan yang dulu ia lewati dengan email, sihir-sihir kecil yang pernah mereka pelajari bersama, dan bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu ia anggap remeh. Semuanya kini terasa berbeda. Dia mulai mengingat momen-momen yang tampak biasa, tetapi kini memiliki makna yang lebih dalam. Bagaimana Himmel selalu berbicara dengan penduduk desa, bagaimana ia selalu tersenyum meskipun lelah, bagaimana ia mencoba memahami Frieren meskipun Frieren tak pernah berusaha memahami dirinya. Semakin jauh Frieren berjalan, semakin ia menyadari bahwa kenangan adalah sesuatu yang tidak bisa diubah. Kita hanya bisa mengingatnya dan berharap bahwa di masa lalu kita telah melakukan yang terbaik. Tapi perjalanan Frieren bukan hanya tentang mengenang masa lalu. Ia juga bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang tanpa ia sadari mulai mengisi bagian yang kosong dalam dirinya. Fern, seorang gadis muda yang menjadi muridnya, adalah seorang yang bertolak belakang dengannya. Sementara Frieren acuh tak acuh terhadap waktu, Fern justru menghargai setiap detik yang ia jalani. Ia tumbuh sebagai anak yatim piatu, kehilangan sosok yang ia kasihi sejak kecil. Baginya, waktu sangat berharga karena ia tahu bahwa kehidupan bisa berakhir kapan saja. Dan ada Stark, seorang pemuda yang ingin membuktikan keberaniannya. Di balik sifatnya yang ceroboh dan canggung, tersimpan ketulusan dan tekad yang kuat. Ia belajar bahwa keberanian bukan tentang tidak memiliki rasa takut, tetapi tentang melangkah maju meskipun takut. Bersama mereka, Frieren mulai memahami sesuatu yang dulu tak pernah ia pikirkan. Bahwa ada hubungan yang terbentuk bukan karena waktu yang panjang, tetapi karena kedalaman perasaan yang dibangun di dalamnya. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari sosok Frieren.
Ini bukan hanya kisah tentang perjalanan, tetapi juga tentang kehidupan itu sendiri. Kita tidak bisa mengontrol berapa lama kita hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghabiskannya. Setiap orang pasti akan kehilangan sesuatu dalam hidupnya, tapi kehilangan bukan berarti akhir. Terkadang itu adalah awal untuk memahami lebih dalam apa yang benar-benar berharga. Tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, tetapi kita bisa belajar darinya dan memastikan bahwa kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Kita tidak tahu berapa banyak waktu yang kita miliki dengan seseorang. Jadi sebelum terlambat, tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah benar-benar mengenal mereka? Apakah kita sudah cukup menghargai mereka? Himmel pernah berkata bahwa ia ingin dikenang sebagai orang baik. Dan pada akhirnya bukan tentang seberapa kuat ia bertarung atau seberapa banyak kemenangan yang ia raih, tetapi tentang bagaimana ia hadir dalam kehidupan orang lain. Apakah kita sudah cukup hadir dalam kehidupan orang-orang yang kita cintai? Sosono Frieren mengajarkan kita satu hal penting. Jangan biarkan waktu menjadi sesuatu yang kita sesali. Karena yang benar-benar berarti bukanlah seberapa jauh kita berjalan, tetapi dengan siapa kita melangkah. Jadi itu saja kisah dari Sosono Frieren, sebuah manga yang memiliki makna sangat mendalam tentang kehidupan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Razan Brian Hafiz dari kelas 10 Sija 1 dan absen 27. Terima kasih.